Assalamualaikum anak-anak hebat. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bu Gandes dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Untuk kali ini kita akan belajar menggali informasi penting dari buku sejarah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Sudah disiapkan bukunya? Ya, mudah-mudahan kalian sudah siap semua ya. Buku yang harus kalian siapkan yaitu buku tematik B, 6B, dan buku tulis bahasa Indonesia. Baik, kita lanjut slide yang kedua. Di slide yang kedua ini, Ibu jelaskan tentang bagaimana caranya kita mencari informasi penting dalam sebuah teks. Langkah yang pertama yaitu kalian harus membaca teks dengan teliti. Cara yang kedua, mencari ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan dan meringkas kalimat. Nah, kemudian terakhir yaitu merangkai kembali teks tersebut menjadi sebuah informasi. Boleh menggunakan cara yang ini. Nah, cara yang kedua yaitu kalian juga bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tinggal kalian pilih. Mau pakai cara yang satu boleh, cara yang kedua boleh. Nah, untuk cara yang kedua juga sama. Setelah kalian membuat beberapa pertanyaan, nanti dari jawaban itu kalian rangkai menjadi sebuah informasi. Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Baik, sekarang akan Ibu lanjut. Biar lebih jelasnya, sekarang Ibu akan berikan tugas kepada kalian untuk kegiatan hari ini, yaitu latihan menemukan informasi penting pada bacaan. Nah, di sini Ibu bagi-bagi sesuai dengan absen. Ya, untuk absen 1-5, kalian baca teks berjudul Saat-saat Menjelang Proklamasi. Nah, pada halaman 6 dan 7. Kemudian untuk absen 6-8 itu membaca teks berjudul Tokoh-tokoh dalam Proklamasi halaman 24 sampai dengan 27. Sedangkan absen 11-15 membaca teks berjudul Peristiwa sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terdapat pada halaman 29 sampai 32. Dan absen 16 sampai 20 membaca teks berjudul Pengibaran Bendera Proklamasi halaman 37 dan 38. Dan yang terakhir yaitu absen 21 sampai 28 itu membaca teks berjudul Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Nah, pada halaman 56 sampai dengan 58. Nah, nanti kalian baca dulu dengan teliti bacaan-bacaan yang sudah Ibu bagi-bagi per absen ya. Nanti silahkan dibaca. Nah, setelah dibaca nanti kalian cari informasinya. Baik anak-anak, setelah kalian membaca, silahkan kalian buat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat tadi, nanti kalian jawab. Nah, setelah dijawab, dari hasil jawaban kalian itu, kalian susun menjadi sebuah informasi yang penting ya. Bisa ya? Insya Allah ya. Silahkan dicoba sesuai dengan yang sudah Ibu bagi-bagi teks yang tadi, yang di slide yang sebelumnya. Dari absen 1 sampai absen 28. Baik, Ibu lanjutkan untuk pertemuan yang berikutnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2020. Nah, di pertemuan ini yang kalian lakukan atau sebelum kalian mengerjakan tugas, kalian bisa membaca dulu terlebih dahulu terkait tentang kalimat efektif. Mungkin yang pertemuan yang sebelumnya sudah pernah Ibu jelaskan, namun di sini ada lagi untuk kalimat efektif, yaitu pada halaman 59. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Nah, setelah itu nanti kalian mencoba untuk mencari informasi penting lagi ya, tapi dalam bentuk mind mapping ya, atau peta pikiran. Yang pertama pembagiannya yaitu
Absen 1-5 membaca teks judul Pertempuran Ambarawa yang ada pada halaman 68. Dan absen 6-10 itu membaca teks berjudul Perundingan-Perundingan Indonesia-Belanda pada halaman 78-81. Sedangkan absen 11-15 membaca teks berjudul Peristiwa Bandung Lautan Api halaman 87. Absen 16-20 membaca teks berjudul Naskah Teks Proklamasi halaman 98 dan 100. Dan yang terakhir yaitu absen 21-28 membaca teks berjudul Sang Saka Merah Putih yang terdapat pada halaman 111. Nah, dari informasi yang nanti kalian peroleh itu kalian buat seperti mind mapping atau peta pikiran yang sudah pernah kalian buat waktu itu untuk tugas KI 4 ya. Silahkan dicoba ya anak-anakku ya. Terima kasih yang sudah disiplin untuk mengumpulkan tugas setiap harinya. Baik anak-anakku, akan Ibu jelaskan ada sedikit materi tambahan tentang teks proklamasi. Bahwa teks proklamasi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah teks proklamasi klat. Kalian bisa lihat di situ sudah Ibu berikan satu gambar tentang teks proklamasi yang klat ya, yaitu yang masih asli dari tulisan Bung Karno ya. Di situ masih menggunakan ejaan yang lama ya. Kemudian yang kedua yaitu teks proklamasi autentik. Kalau teks proklamasi autentik itu yang sudah diketik ya, namun ejaannya pun juga masih sama, masih menggunakan ejaan yang lama. Dan yang ketiga yaitu teks proklamasi yang sesuai dengan ejaan EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, bisa kalian bandingkan dengan yang tadi yang dalam bentuk klat dan bentuk autentik. Di sini ejaannya sudah berubah ya, sesuai dengan ejaan yang sekarang. Berikut adalah perbedaan kosakata baku dan kosakata tidak baku. Kosakata baku adalah kosakata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Sumber utama kosakata baku adalah KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kosakata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Biasanya kosakata ini digunakan dalam percakapan sehari-hari. Berikut adalah ciri-ciri kosakata baku. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya adalah saya. Itu baku ya kalau saya. Tidak bakunya itu tidak bakunya adalah gue. Bertemu itu baku, tidak ketemu adalah tidak baku. Ciri yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Contohnya kesempatan lain, tidak bakunya lain kesempatan. Kantor tempat, tidak bakunya kantor di mana. Ciri yang ketiga, ragam percakapan. Contohnya dengan, itu adalah baku, kata baku. Nah, yang tidak bakunya adalah sama. Kemudian memberi, tidak bakunya kasih. Dan ciri yang keempat yaitu pemakaian imbuhan. Contohnya, ayah bekerja keras. Ayah kerja keras, tidak bakunya. Ia menendang bola, ia tendang bola. Nah, ciri yang kelima, tidak rancu. Contohnya, berkali-kali. Nah, tidak bakunya adalah berulang kali. Nah, ciri yang keenam yaitu kata majemuk. Contohnya adalah para tamu. Tidak bakunya para tamu-tamu. Ya, padahal kan para itu sudah menunjukkan banyak. Tapi tamunya itu tidak boleh diulang lagi, berarti para tamu itu sudah menunjukkan bahwa tamunya itu banyak, tidak usah para tamu-tamu. Kemudian contoh yang kedua yaitu hadirin. Ya, hadirin tidak bakunya adalah para hadirin. Yang terakhir yaitu sesuai dengan KBBI. Nah, kosakata bakunya yaitu saraf ya. Tidak bakunya penulisannya menggunakan huruf Y, syaraf. Sedangkan contoh yang kedua yaitu sah. Sah tidak bakunya adalah syah. Yang ketiga yaitu sentosa, penulisan tidak bakunya yaitu sentausa. Dan yang terakhir yaitu hak asasi. Tidak bakunya adalah hak azazi.
Ya, berikut adalah ciri-ciri dari kosakata baku dan contohnya. Bagaimana, bisa dipahami ya? Ya, insya Allah bisa. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dengan pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.